Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Jenny Destiani, Syarliani, dan saya sendiri, Fika Mala Pratiwi, akan mempresentasikan tentang analisis keuangan laporan dari PT Gudang Garam dan juga Sampurna. Profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah produsen rokok yang berkantor pusat di Kota Kediri. Berdiri sejak tahun 1958 oleh Bapak Surya Wono Wijojo, perusahaan ini terkenal dengan produk rokok kreteknya seperti Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, dan Gudang Garam Surya. PT Gudang Garam Tbk memiliki jaringan distribusi yang luas dari wilayah Indonesia hingga melakukan ekspor ke beberapa negara. Perusahaan Gudang Garam ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satu perusahaan publik terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Ada analisis rasio pada PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, ada jenis rasio liquidity ratio. Ada 3 komponen. Yang pertama, komponennya current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2022, current rasionya PT Gudang Garam memiliki nilai 2, sedangkan tahun 2023 memiliki nilai 2,1. Artinya current rasio tahun 2023 kesehatan keuangannya lebih baik dibanding dengan tahun 2022. PT Gudang Garam memiliki lebih banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar jangka pendek. Ada komponen kedua, ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 quick rasionya menghasilkan 0,27, untuk 2023 menghasilkan quick rasio 0,33. Analisis rasionya yaitu quick rasio di tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022, artinya memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena masih di bawah 1. Ada cash rasio, kas dan setara kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 memiliki cash rasio dengan nilai 0,15. Pada tahun 2023 memiliki nilai 0,18. Artinya cash rasio di tahun 2023 ini lebih baik dibanding dengan tahun 2022. Artinya tuh masih memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tunai. Di sini ada yang kedua, jenis rasio aktivi rasio. Yang pertama, komponen pertama itu ada total aset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aset. Pada tahun 2022 total aset turnovernya tuh 0,33. Tahun 2023 menghasilkan total aset turnovernya 0,34. Nah, artinya perputaran aset pada tahun 2023 lebih efisien daripada tahun 2022 dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022. Komponen yang kedua ada receivable turnover dengan rumus penjualan dibagi piutang usaha. Dengan tahun 2022 hasilnya 13,42, tahun 2023 dengan hasil 11,77. Artinya perputaran piutang tahun 2023 ini mengalami penurunan daripada tahun 2022. Perusahaan mengalami lebih lambat dalam mengumpulkan tagihan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Yang komponen ketiga itu ada fixed asset turnover. Artinya rumusnya itu penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Pada tahun 2022 itu menghasilkan fixed asset turnovernya itu 0,5. Untuk tahun 2023 juga sama menghasilkan 0,50.
Artinya perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya itu menghasilkan penjualan tetap yang lebih konsisten selama periodenya. Yang keempat ada day sales in receivable dengan rumus 365 hari dibagi receivable. Pada tahun 2022 dengan menghasilkan 27 hari, untuk tahun 2023 menghasilkan 31 hari. Artinya pada tahun 2023 ini meningkat daripada tahun 2022. Perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan tagihan pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022. Untuk inventory turnover dengan rumus HPP dibagi persediaan, pada tahun 2022 menghasilkan inventory turnovernya 0,54, sedangkan tahun 2023-nya 0,57. Artinya tahun 2023 itu lebih baik daripada tahun 2022 meskipun meningkat sedikit. Artinya perusahaan lebih efisien dalam menjual persediaan pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022. Yang kelima ada debt ratio total dibagi total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022 ini menghasilkan 35%, sedangkan tahun 2023 menghasilkan 31%. Artinya pada tahun 2003 itu mengalami penurunan. Perusahaan telah mengurangi tingkat utang relatif terhadap aset totalnya, menandakan bahwa PT Gudang Garam ini menjadi lebih baik dalam mengelola utangnya. Ada debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2022 ini menghasilkan lebih tinggi 3.126% dibanding dengan 2023 menghasilkan 2.691%. Jadi artinya tuh 2023 ini mengalami penurunan daripada tahun 2022. Meski angkanya lebih tinggi, perusahaan telah mengurangi jumlah utang relatifnya terhadap ekuitas. Hal ini perusahaan biasa memiliki struktur modal yang sehat. Yang terakhir itu ada Time Interest Earned atau TIE dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga dikali 1 kali. Untuk 2022 ini menghasilkan 15 kali, untuk tahun 2023 menghasilkan 16 kali. Artinya pada tahun 2023 ini ada peningkatan daripada tahun 2022. Perusahaan ini memiliki lebih banyak pendapatan operasional untuk membayar beban bunga utangnya, menunjukkan perusahaan memiliki banyak ruang untuk menangani utangnya. Kita lanjutkan kepada Shirley, dipersilakan. Yang selanjutnya ada dari probability ratio, yaitu gross profit margin dengan rumus laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Di tahun 2022 hasilnya 11%. Di tahun 2023 yaitu 15%. Jadi pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan daripada tahun 2022. Artinya perusahaan telah menjadi lebih efisien dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan margin laba kotor. Dari net profit marginnya dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Di tahun 2022 hasilnya 4%, sedangkan di tahun 2023 hasilnya 7%. Jadi pada tahun 2023 ada peningkatan daripada tahun 2022. Artinya perusahaan telah menjadi lebih efisien dalam mengendalikan semua biaya dan pengeluarannya sehingga margin laba bersih meningkat. Yang selanjutnya operasi profit margin dengan rumus laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Di tahun 2022 hasilnya 4%, di tahun 2023 hasilnya 7%. Jadi pada tahun 2023 ada peningkatan daripada tahun 2022. Artinya perusahaan telah lebih efisien dalam mengendalikan biaya operasional dan margin laba operasionalnya meningkat.
dari return on asset dengan rumus laba bersih atau ROT dikali 100% dibagi total aset. Di tahun 2022 hasilnya 1%, sedangkan di tahun 2023 hasilnya 2%. Jadi pada tahun 2023 adanya peningkatan yang signifikan daripada tahun 2022. Artinya perusahaan telah lebih efisien menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang selanjutnya return on equity dengan rumus laba bersih atau ROT dikali 100% dibagi total modal sendiri. Di tahun 2022 hasilnya 110%, di tahun 2023 hasilnya 200%. Jadi pada tahun 2023 ada peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Artinya perusahaan telah lebih efisien dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Dari earning per share-nya dengan rumus laba yang tersedia bagi pemilik saham biasa dibagi jumlah lembar saham. Di tahun 2022 hasilnya 1,923. Di tahun 2023 hasilnya 1,925. Jadi di tahun 2023 ada peningkatan dibandingkan tahun 2022. Artinya laba per saham PT Gudang Garam telah meningkat sedikit. Yang selanjutnya PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang didirikan tahun 1913 oleh Bapak Lim Seng Ti. Produknya sangat terkenal seperti Sampurna Hijau, Sampurna Milk, dan Jisamsu. Memiliki jaringan distribusi yang luas seluruh wilayah dan di beberapa negara. PT HM Sampurna Tbk telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satu perusahaan publik terbesar berdasarkan kapasitas pasar. Yang selanjutnya analisis rasio pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ada dari liquidity ratio, yaitu pertama current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Di tahun 2022 hasilnya 1,7, di tahun 2023 hasilnya 1,9. Current rasio tahun 2023 kesehatan keuangan lebih baik dibanding dengan tahun 2022. Artinya PT HM Sampurna memiliki lebih banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar jangka pendek. Yang selanjutnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Di tahun 2022 hasilnya 0,936534. Di tahun 2023 hasilnya 0,917606. Jadi quick ratio di tahun 2023 menurun daripada tahun 2022. Artinya perusahaan memiliki kemampuan yang lebih cukup untuk memenuhi jangka pendeknya, meskipun ada penurunan karena masih di bawah 1. Yang selanjutnya cash ratio dengan rumus kas dan setara kas dibagi utang lancar. Tahun 2022 hasilnya 0,13, tahun 2023 hasilnya 0,06. Jadi cash ratio di tahun 2023 ada penurunan yang signifikan dibanding tahun 2022. Artinya perusahaan masih memiliki lebih sedikit cadangan kas dan setara kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tunai pada tahun 2023. Yang selanjutnya activity ratio. Total aset turnover yang rumusnya penjualan dibagi total aset. Tahun 2022 hasilnya 0,477, 2023 hasilnya 0,512. Perputaran aset pada tahun 2023 lebih efisien daripada tahun 2022 dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang usaha. 2022 hasilnya 9,2000, 2023 hasilnya 9,15426. Pada tahun 2023 adanya penurunan sedikit daripada tahun 2022. Artinya perusahaan masih mempertahankan tingkat efisiensi yang baik dalam mengumpulkan tagihan dari pelanggan. Nah, selanjutnya activity ratio days sales in receivable sama dengan 365 hari dibagi receivable. 2022 hasilnya 40 hari, 2023 hasilnya 40 hari juga. Jadi artinya pada tahun 2023 dan 2022 tidak ada perubahan, artinya perusahaan mempertahankan kemampuan untuk mengumpulkan tagihan dari pelanggan dalam waktu relatif stabil selama 2 tahun ini. Selanjutnya inventory turnover dengan rumus HPP bagi persediaan. 2022 hasilnya 1,19187, 2023 hasilnya 1,072096. Pada tahun 2023 mengalami penurunan daripada tahun 2022, artinya perusahaan sedikit lebih lambat dalam menjual persediaan. Yang selanjutnya fixed asset turnover, rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap bersih. 2022 hasilnya 0,93, 2023 0,89. Pada tahun 2023 terjadi penurunan daripada tahun 2022, artinya perusahaan lebih sedikit lambat dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan di tahun 2023. Selanjutnya ada debt ratio.
perhitungan di 2022 mendapatkan hasil 49%, sedangkan di 2023 mendapatkan 42%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah mengurangi tingkat utang relatif terhadap total aset. Hal ini menunjukkan peningkatan kesehatan keuangan perusahaan pada tahun 2023. Selanjutnya, debt to equity ratio. Di tahun 2002 dengan hasil 123% dan di tahun 2023 dengan hasil 103%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan meskipun masih tinggi daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah mengurangi jumlah utang relatif terhadap ekuitasnya. Hal ini mengindikasikan perbaikan struktur modal perusahaan. Lalu selanjutnya ada time interest earned. Di tahun 2022 menghasilkan 221 kali dan di tahun 2023 menghasilkan 16 kali. Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan, artinya perusahaan menghadapi tantangan dalam membayar bunga utang pada tahun 2023, serta perusahaan perlu memperhatikan kewajiban bunga dan memastikan pendapatan operasional mencukupi untuk menutupi biaya bunga. Lalu ada gross profit margin di tahun 2022 dengan hasil 16% dan 2023 dengan hasil 18%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan margin laba kotor. Selanjutnya net profit margin. Di tahun 2022 sebesar 7% dan 2023 8%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan biaya dan mengeluarkan sehingga meningkatkan margin laba bersih. Selanjutnya, ada operating profit margin. Dengan hasil di tahun 2022 7% dan hasil di 2023 8%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan biaya dan operasional dan meningkatkan margin laba operasional. Yang selanjutnya ada return on asset. Di tahun 2022 sebesar 3% dan 2023 sebesar 4%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada return on equity. Di tahun 2022 sebesar 9% dan di 2023 sebesar 10%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun 2022. Artinya, perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Yang terakhir ada earning per share. Di tahun 2022 sebesar 119,685 dan 2023 sebesar 113,686. Pada tahun 2023 menjadi penurunan dari tahun 2022 bahwa laba saham PT Sampurna telah sedikit menurun. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, data yang digunakan dalam menganalisis rasio adalah data sekunder dari situs Bursa Efek Indonesia. PT Gudang Garam memiliki kinerja lebih baik dalam rasio likuiditas dan aktivitas dibanding dengan Sampurna, di mana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta penggunaan aset untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Namun PT Sampurna menunjukkan rasio solvensi menandakan kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang dengan lebih baik. Untuk rasio profitabilitas, keduanya memiliki peningkatan di tahun 2023. Hanya dari IPS dan PT Sampurna mengalami penurunan. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing di setiap jenis rasio tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.